Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang klasifikasi ya. Klasifikasi ini memudahkan kita ya untuk mengidentifikasi dari keanekaragaman hayati yang jumlahnya banyak sekali, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui spesies ini ikut dalam genus yang mana, dalam kingdom yang mana. Ini adalah salah satu manfaat dari si klasifikasi gitu ya. Jadi klasifikasi dari makhluk hidup ini merupakan cara pengelompokan dan pemberian nama dari makhluk hidup berdasarkan dari persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi tidak hanya persamaan saja, tapi juga perbedaan ini juga bisa menentukan atau membantu kita dalam melakukan klasifikasi. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan dari makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Bapak taksonomi kita yang dikenal ya, ini yang terkenal itu adalah si Carolus Linnaeus ya. Ini merupakan bapak taksonomi. Apa sih sebenarnya tujuan dari klasifikasi? Mengapa kita harus melakukan klasifikasi? Ya, tujuannya untuk apa? Supaya kita itu bisa mendeskripsikan, ya, baik itu perbedaan maupun kita bisa mengelompokkan persamaan dari ciri-ciri dari makhluk hidup, sehingga kita bisa memudahkan, ya, kita bisa mudah untuk mengenal dari individu tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa mengetahui hubungan kekerabatan, karena dari hubungan kekerabatan ini kita bisa tahu nantinya misalnya ada hewan ya, hewan yang baru. Oh, ini dia ikutnya dia itu spesiesnya dari si macan misalnya, dari harimau kayak gitu. Lah, ternyata ada indukannya yang terbaru. Lah, ini kita pelajari juga di klasifikasi. Kemudian mempelajari evolusi dari makhluk hidup atas dasar dari kekerabatannya, sehingga kita bisa tahu ya, jadi silsilah dari keluarganya si hewan tersebut itu dari mana saja. Lah, ini fungsi dari klasifikasi. Dari tujuan ini kita bisa tahu bagaimana manfaat dari si klasifikasi, yaitu untuk mempermudah ya dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam, ya, kemudian bisa melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya ya, sehingga ibaratnya itu kalau kalian kenal dengan temannya ya, itu kalau sudah mendalam itu kan tidak hanya kenal namanya dia saja, tapi ini orang tuanya siapa, kemudian barangkali nanti dia kerabat dengan saya kan gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari klasifikasi. Jadi ketika kita mengelompokkan ini, kita tahu bahwa dia itu berkerabat dengan siapa ya. Dasar dari klasifikasi ini bisa berdasarkan dari persamaan, kemudian perbedaan, manfaat, kemudian morfologi dan anatomi dari organisme tersebut. Kemudian bisa juga dari ciri biokimianya, jadi isi atau kandungan dari biokimia pada tanaman tersebut atau pada hewan tersebut, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk bioteknologi, itu juga bisa ya. Kemudian ini adalah contoh dari klasifikasi sederhana pada hewan ya. Ini ada berdasarkan dari kesamaan jenis makanannya. Ya, ini bisa digolongkan ada herbivore, karnivore, dan omnivore. Kemudian dari cara berkembang biaknya ini ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian untuk yang tumbuhan ya, ini contoh klasifikasi sederhananya. Ini ada tumbuhan yang berbiji, itu kan ada dikotil dan ada monokotil. Nah, ini juga salah satu bentuk klasifikasi atau pengelompokan.
Kemudian contoh dari monokotil, dikotil ini juga sebagai bahan tambahan ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke dikotil itu yang harus bagaimana, tidak hanya yang satu kotiledon atau dua kotiledon saja, tapi dari bentuk tumbuhannya ini juga bisa mempengaruhi ya, bisa membantu untuk diklasifikasikan atau dimasukkan di golongan yang mana gitu. Kemudian dari tempat hidupnya ini juga bisa, dari bentuk tumbuhannya ini juga bisa. Lah, dari sini ya, dari keanekaragaman hayati yang sangat banyak sekali itu, maka muncullah klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, klasifikasi dari makhluk hidup ini ada beberapa teori, ada beberapa peneliti yang menghasilkan beberapa kingdom. Yang pertama di sini ada klasifikasi secara alami ya, itu dari makhluk hidup ini ada tumbuhan dan ada hewan ya. Manusia ikutnya mana Bu? Manusia ikutnya hewan gitu ya. Kemudian dari sistem buatan ini oleh Linnaeus tadi, bahwa dia membuat ya, ketika kita sudah melakukan klasifikasi maka nanti akan diberi nama kan gitu ya. Nah, penamaan di sini setiap satu spesies itu nanti akan mempunyai dua kata ya, dua kata pada namanya. Kemudian yang ketiga ini merupakan klasifikasi sistem filogenik, ini berdasarkan dari keturunannya, berdasarkan dari susunan kekerabatan, hubungan kekerabatan dengan individu yang lainnya. Nah, dari filogeni ini ya nanti akan muncul sistem dua kingdom ya, yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa kingdom yang ada di dunia ini itu hanya ada dua, yaitu plantae dan ada animalia. Nah, digolongkan ke plantae itu ketika apa? Dia memiliki ciri berdinding sel dan berklorofil. Kemudian kalau yang ikutnya ke animalia itu berarti dia yang tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Nah, ini klasifikasi dari Aristoteles yang menyebutkan bahwa di dunia ini itu ada dua kingdom saja. Kemudian oleh Ernest Haeckel ini dia menghasilkan 3 kingdom ya, tambahannya adalah si protista. Mungkin dari kemajuan teknologi gitu ya yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga dia memunculkan ada protista. Nah, protista ini dia masuk dalam kingdom sendiri ya oleh si Ernest Haeckel. Ini biasanya dia hidupnya ada di air gitu ya. Kemudian ada Herbert Covalan ya, ini dia menyebutkan ada 4 kingdom ya. 4 kingdom itu ada apa Bu? Ada Monera, Protista, Plantae dan ada Animalia. Nah, Monera ini itu dia tuh seperti kayak bakteri gitu ya. Jadi bentukannya itu adalah seperti ini. Gambar yang atas ini itu adalah si contoh Monera. Kemudian sistem 5 kingdom ini oleh Robert Whittaker ya. Ini dia menyebutkan bahwa di kingdom ini itu ada 5, di dunia ini itu ada 5 kingdom. Nah, tambahannya apa? Ada fungi atau jamur. Jadi jamur ini tidak bisa dimasukkan ke plantae, dia harus bisa berdiri sendiri karena dia tidak punya klorofil, maka dia tidak bisa masuk di plantae sehingga dia bisa berdiri sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini penggolongannya atau klasifikasi kingdomnya itu ada 6 kingdom oleh Carl Woese ya. Ini dari Monera tadi ya, dia yang bakteri tadi ini dipecah ya. Itu ada Eubacteria atau bakteri itu sendiri, kemudian ada Archaebakteri atau bakteri purba gitu ya. Sehingga dari kingdom ini dihasilkan ada 6 kingdom ya, ada Plantae, Animalia, Eubacteria, Archaebaktera, Protista dan fungi ya atau jamur. Nah, dari sini ketika kita sudah mengetahui dari klasifikasi ya, ada 6 kingdom ini, ada 5, ada 4, ada 3 dan ada 2 ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan satu
individu atau satu spesies. Ya, ketika kamu ke gunung atau mendaki gunung itu, kamu lewati hutan-hutan itu, kemudian kamu menemukan satu tanaman yang yang bagimu itu kamu nggak pernah lihat, ya, kamu tertarik dengan tumbuhan tersebut, maka apa yang harus saya lakukan, ya? Nah, ini adalah tahapan klasifikasinya. Yang pertama, kamu harus melakukan pencandraan atau mengidentifikasi. Kemudian setelah kamu bisa melakukan identifikasi ini, kamu melakukan pengelompokan berdasarkan dari ciri-ciri yang ada di tumbuhan tersebut. Kemudian setelah kamu mengelompokkan ini, maka muncullah nama dari si tanaman tersebut. Nah, ini adalah tahapan yang dilakukan ketika kalian mau melakukan klasifikasi. Kalian mau ketika kamu menemukan sesuatu yang baru, ya, individu yang baru tapi belum tahu namanya, maka ini yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah pencandraan atau identifikasi. Jadi mencandra ini adalah melakukan identifikasi atau mendeskripsikan dari ciri-ciri suatu makhluk hidup. Nah, biasanya yang kita lakukan ketika kita mencandra ini, kita menggunakan kunci determinasi, ya. Kunci determinasi itu apa, Bu? Jadi kunci determinasi ini adalah kita membuat daftar ciri-ciri organisme yang diperlukan dalam mengklasifikasi organisme. Misalnya kamu menemukan satu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kamu cari ciri-cirinya itu apa saja. Bentuknya bisa, kemudian daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, akarnya, ini bisa. Lah, bagaimana cara kita melakukan determinasi, kunci determinasi itu dengan menggunakan kunci dikotom, yaitu kunci yang berpasangan. Lah, bagaimana cara kita itu bagaimana kita membuat kunci dikotom ini, Bu? Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi gitu ya. Misalnya di dunia tumbuhan itu kan ada tumbuhan yang berpembuluh dan ada tumbuhan yang tidak berpembuluh, ya. Tumbuhan yang berpembuluh ini adalah tumbuhan yang sejati. Dia sudah bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Sedangkan tumbuhan yang tidak berpembuluh ini dia tidak bisa dibedakan akarnya itu yang mana, daunnya itu yang mana, kemudian batangnya yang mana. Maka ini dibagi menjadi dua. Nah, ini yang disebut dengan dikotom. Setiap percabangan itu dia bercabang dua, ya. Kalau misalnya dia itu tumbuhan yang mau kamu identifikasi itu adalah berpembuluh, ya, maka tumbuhan yang berpembuluh atau spermatopita itu adalah tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan yang berpembuluh itu pasti dia berbiji. Nah, entah dia berbiji atau tidak, kan gitu ya. Nah, maka di sini dibagi menjadi dua, tidak berbiji dengan berbiji, ya. Kemudian kalau misalnya tumbuhan tersebut berbiji, Bu. Nah, tumbuhan spermatopita itu kan dibagi menjadi dua. Ya, ada dikotik, ada angiospermae dan ada gymnospermae. Nah, dia nanti ikutnya yang mana? Ya, sampai nanti kamu menghasilkan satu tumbuhan tersebut mentok di kriteria yang terakhir, ya. Bisa dari daunnya, kalau sudah dari daunnya nanti bisa ke apanya? Batangnya misalnya, akarnya itu juga bisa. Jadi setiap ciri-ciri dari si makhluk hidup tersebut, si tumbuhan tersebut ini itu dikaji lebih lanjut, ya. Jadi ini adalah contoh kunci dikotom. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuat kunci dikotom? Kunci itu harus dikotomi. Jadi dia dua, ya, dua percabangan. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya adalah ini. Tumbuhan, ya. Misalnya di sini tumbuhan berumah satu. Nah, di bawahnya yang kedua tumbuhan berumah dua, gitu ya. Kemudian pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lainnya ditolak. Nah, itu seperti pada
tumbuhan berpembuluh ini, yang satu berpembuluh, yang satu tidak berpembuluh. Yang satu berbiji, yang satu tidak berbiji. Nah, ini untuk membuat kunci dikotom, ya. Kemudian setiap dari kuplet ini bisa diberi nomor. Nah, contohnya langsung saja seperti ini. Ini kalau dia masih dalam bentuk bagan, ya. Misalnya ada makhluk hidup, ya. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, pokoknya saya nggak tahu awalnya. Dia pokoknya makhluk hidup kan gitu ya. Nah, makhluk hidup ini kan dibagi menjadi dua. Ada yang memiliki membran inti dan ada yang tidak memiliki membran inti. Nah, ini membran inti ini itu berdirinya satu, ya. Ini membran yang punya membran inti ini adalah 1A. Kemudian yang tidak mempunyai membran inti ini adalah 1B, ya. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah selnya. Kalau jumlah selnya sedikit, ini berarti 2A. Kemudian yang di sini itu adalah 2B, ya. Nah, ternyata yang tidak memiliki membran inti itu kita bisa langsung menyebutkan bahwa makhluk hidup tersebut itu adalah si Monera. Ya, maka ini selesai. Oh, ternyata si Monera itu ciri-cirinya apa? Dia tidak memiliki membran inti. Ya. Kemudian kalau yang tadi ada percabangannya lagi, ya, ada yang jumlah selnya sedikit, jumlah selnya banyak. Berarti yang jumlah selnya sedikit contohnya ada protista. Berarti ini selesai, ya. Ini adalah protista. Berarti ciri dari protista itu apa? Jumlah selnya sedikit, ya. Dia memiliki membran inti. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri dari protista. Kemudian jumlah sel banyak. Oh, ternyata ini bisa dikaji lagi, Bu, yaitu heterotrof dan autotrof. Jadi dia bisa memasak makanannya sendiri dan tidak bisa memasak makanannya sendiri. Ini 3A heterotrof, berarti dia tidak bisa masak makanannya sendiri. Kalau yang 3B ini dia bisa memasak, yaitu autotrof. Nah, yang bisa memasak makanannya sendiri itu siapa? Yaitu plantae. Berarti ini selesai di plantae. Berarti ciri dari plantae itu apa? Autotrof, jumlah selnya banyak, dan memiliki membran inti. Nah, ini contoh dari atau ciri-ciri dari si plantae. Sedangkan si heterotrof tadi gimana? Ternyata dia bisa dikaji lagi, Bu. Ada yang berdinding sel dan ada yang tidak berdinding sel, ya. Yang berdinding sel, ya, ini ada fungi atau jamur. Nah, dari jamur ini berarti kalau kalian saya suruh untuk mencari ciri-cirinya, berarti apa? Berdinding sel, heterotrof, ya, jumlah selnya banyak dan memiliki membran inti. Ya, nah ini adalah contohnya dari sistem klasifikasi menggunakan dikotom, kunci dikotom. Ya, sedangkan yang tidak berdinding sel itu adalah si animalia. Maka nanti kita bisa meruntutnya ke atas. Ini contohnya atau ciri-cirinya dari animalia itu apa saja? Tidak berdinding sel, heterotrof, jumlah selnya banyak, dan memiliki membran inti. Nah, ini adalah cara kita melakukan klasifikasi. Berarti kalau ini kan sudah jadi ya. Kalau misalnya belum jadi gimana, Bu? Berarti kamu dari awal, dari makhluk hidup. Nah, ciri utama yang bisa kamu ambil itu apa? Misalnya tumbuhan. Ya, tumbuhan itu berarti apa? Dia memiliki klorofil atau tidak? Klorofilnya itu berwarna apa? Itu bisa. Kemudian dia menghasilkan biji atau tidak menghasilkan biji. Nah, kayak gitu bisa, ya. Ini adalah contoh kita menggunakan kunci dikotom. Nah, contohnya lagi seperti apa? Seperti ini. Jadi, kalau yang ada di atas ini dia berupa bagan, gitu ya. Kalau yang di bawah ini dia berupa paragraf. Jadi boleh, ya. Biasanya kalau yang ada di kita ya di soal atau misalnya di contoh-contoh itu ininya nggak ada, ya, tumbuhannya ini ditutup.
ya. Jadi ini tumbuhan, misalnya kayak gitu ya, ini tumbuhan. Atau misalnya boleh diberi tumbuhan-tumbuhan, contoh-contoh tumbuhan seperti ini juga boleh ya. Misalnya ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan ada melinjo ya. Kemudian dari sini kita mempunyai dua pembanding. Ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora ya. Kalau itu dia menghasilkan spora, tumbuhan yang berspora ya, ini maka nanti akan dilanjutkan ke nomor 2 ya. Ini boleh kayak gini, boleh ini langsung ke 2 ya. Kedua ini dia ikutnya yang mana, Bu? Lah tergantung dari tanaman yang kamu identifikasi tadi, tumbuhannya batangnya jelas atau tidak, atau tumbuhan yang berbatang jelas, maka ini disebut dengan suplir. Berarti suplir nanti isinya itu adalah tumbuhan yang berbatang jelas, kemudian dia menghasilkan spora, seperti itu ya. Nah ini jadi ini adalah satu, kemudian percabangannya itu ditulis A sama B. Nah misalnya suplir, berarti ini ciri-cirinya suplir, nanti bisa diarahkan ke atas. Kemudian lumut ya, lumut dia bisa diarahkan ke atas ya. Kemudian Bu, ini selesai Bu, tapi ternyata masih ada tanaman lagi yang bisa kita identifikasi lagi Bu, maka ditambahi, misalnya berbiji tertutup ya, berbiji tertutup ini dari 3A ini ya. Kemudian nanti masuk kemana dari 3A ini? Dia masuk ke 4 ya, harusnya ini 4 ya, 3 ini ya, 3 ini harusnya 4 ya. Kemudian yang ini itu harusnya ke 5 gitu. Lah ini adalah contoh dari bentuk kunci dikotom. Jadi dia kalau yang paling banyak itu biasanya dalam bentuk paragraf seperti ini ya. Nah nanti kalau misalnya kalian sudah mengetahui kunci yang seperti ini, maka nanti akan dikelompokkan ya. Makhluk hidup dengan ciri-ciri yang serupa nanti akan dikelompokkan dalam unit-unit yang disebut takson ya. Contohnya adalah ini, nanti kan ada suplir, ada lumut, ada melinjo, jagung, kedelai, terong. Lah ini nanti dia masuknya kemana saja, yang sama dengan suplir itu siapa saja. Misalnya ini yang paling akhir itu adalah terong. Nah terong ini nanti sama dengan kedelai itu apanya, sama dengan jagung itu apanya, sehingga nanti dia masuk ke dalam takson-takson yang berbeda. Nah dari pengelompokan ini oleh si Bapak Carolus ini, dia memberikan nama ilmiah ya. Dari hasilnya tadi, dari pengelompokan tersebut, maka akan menghasilkan suatu nama, kan gitu ya. Nah setiap tingkatan dari klasifikasi ini disebut dengan takson. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin sedikit persamaan cirinya ya. Semakin tinggi itu berarti ke atas dia. Kemudian kalau semakin rendah tingkatan taksonnya, maka semakin banyak persamaan cirinya. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi ini, di tingkatan klasifikasi, setiap klasifikasi itu ada takson-takson. Nah, ini adalah takson yang ada pada makhluk hidup. Perbedaan antara hewan dan tumbuhan itu berada pada filum dan divisinya saja. Kalau kita menuliskan tingkatan klasifikasi ini, itu harus menurun seperti ini, ke bawah ya. Di sini ada kingdom, ini adalah yang paling tinggi ya. Kingdom ini yang paling tinggi. Di bawahnya kingdom ini ada filum untuk yang hewan. Kemudian untuk divisi itu untuk si tumbuhan. Di bawahnya filum ini ada kelas ya. Di bawahnya kelas ada ordo atau bangsa. Di bawahnya ordo ada famili. Di bawahnya famili ada genus atau marga. Dan yang paling bawah, yang paling kecil itu adalah spesies atau jenis. Nah ini adalah sudah masuk di nama si organisme tersebut ya.
Dikatakan sebagai spesies itu ketika makhluk hidup itu dikatakan spesies ya, itu ketika makhluk hidup ini dapat kawin dan menghasilkan keturunan ya, bisa dikawinkan dan nantinya dia bisa menghasilkan keturunan. Ini yang disebut dengan spesies. Jadi ini harusnya kalian bisa menghafal ini ya, Kingdom, Phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya, Bu? Jadi ini ada hewan dan ada tumbuhan. Di sisi kiri ini ada hewan, kemudian yang kanan ini ada tumbuhan. Dari setiap takson ini sama. Yang beda adalah di sini, yang saya merahi ini. Ada filum dan ada divisi. Jadi kalau di hewan itu pakainya filum. Kemudian kalau di tumbuhan dia pakainya divisi. Ya. Kemudian yang sebagai indikator atau perbedaan atau yang mungkin bisa kita kenali lebih jauh gitu, itu adalah ketika kita family. Nah, misalnya ada kucing, kemudian ada harimau, ada apalagi ya yang sama genusnya itu ya. Jadi ada kucing, ada harimau, itu kan satu genus yang sama-sama Felis ini. Nah, biasanya untuk mendapatkan ini sama apa enggak itu bisa kita lihat dari taksonnya ini. Dari apa? Misalnya adalah dari family. Kalau dari family itu ciri-cirinya itu biasanya dia menggunakan I ini ya, belakangnya itu dia ada Felidae kayak gitu ya, dae ini. Lah kalau si tumbuhan itu AC kayak gini. Kemudian kalau yang ordo yang ada di padi itu biasanya itu enggak di padi saja ya, di tumbuhan itu pakai ES kayak gini. Nah, kemudian genusnya itu Felis kayak gini. Kemudian ini Oryza. Nah, nama spesies ini, nama si organisme itu dia memiliki dua kata. Kata yang pertama ini menunjukkan genus. Ya, menunjukkan genus atau marganya. Kemudian kata yang kedua ini menyebutkan atau menunjukkan dari spesiesnya. Jadi ada Felis domestica ya. Kemudian untuk yang padi di sini ada Oryza sativa. Oryza ini adalah genusnya, kemudian sativa ini adalah spesiesnya. Di habis ini ya itu kan ada virus, ada bakteri, ada protista kayak gitu ya. Nanti kalian akan Bu ini kok nama depannya sama? Iya, karena memang dia sama-sama genus. Misalnya ada bakteri Pseudomonas gitu ya. Lah Pseudomonas itu spesiesnya banyak sekali. Ada Pseudomonas marginalis, ada Pseudomonas ordinari. Lah itu kan beda-beda, tapi depannya sama, Bu. Oh, berarti dia sama-sama genusnya, tapi spesiesnya sudah berbeda gitu ya. Jadi ini adalah taksonomi ya, klasifikasi taksonomi pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, setelah kita mengelompokkan, kita tahu, maka nanti akan diberi nama kan gitu. Nah, nama ini disebut dengan binomial nomenklatur ya, sistem penamaan ganda. Ini pada tumbuhan ini ada bukunya yaitu ICBN ya. Kemudian kalau binatang ya zoologi ya itu ICZN. Jadi Z-nya itu adalah zoologi, B-nya di sini adalah botani gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menulis nama ilmiah? Ya, ini oleh si Bapak Carolus ini dia memberi memberi peraturan. Jadi kalau menuliskan nama ilmiah itu ada aturannya, tidak asal ditulis saja ya. Jadi setiap nama ya itu untuk satu jenis saja. Nah, setiap spesies ini memiliki dua kata, memiliki nama yang terdiri dari dua kata.
kata pertama ini menunjukkan genus dan ditulis dengan huruf pertamanya harus besar ya. Kemudian kata yang kedua ini menunjukkan spesies dan ini ditulis kecil semuanya ya. Contohnya itu adalah di sini. Selain harus besar di awal, tulisan untuk nama ilmiahnya si organisme tersebut ini boleh digarisbawahi seperti ini, boleh dicetak miring ya. Kalau misalnya di buku tersebut ini di tulisan yang lainnya itu sudah dicetak miring, maka tulisan nama ilmiahnya harus digarisbawahi seperti ini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, apabila di nama tersebut mencantumkan penemunya, misalnya yang menemukan nama si jagung itu adalah si Linnaeus ini, maka untuk menuliskan nama si pengarangnya tersebut, penemunya itu hanya ditulis L titik. Dan ini tidak dimiringkan. Ya, huruf L-nya ini tidak dimiringkan, dia tegak. Maka nulisnya Ziames L titik. Nah, L ini siapa? L ini adalah si Linnaeus. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara kita menulis nama ilmiah dan kita harus tahu itu. Ya, karena kalian adalah anak IPA gitu ya, jadi harus tahu bagaimana penulisan dari nama ilmiah. Bu, kalau misalnya nama ilmiahnya ada 3 kata gimana Bu? Boleh, tetap dimiringkan. Nah, misalnya ada Hibiscus rosa sinensis. Nah, rosa sinensisnya itu biasanya diberi strip karena dia sama-sama spesiesnya, maka harus di strip ya. Jadi ini adalah penulisan dari nama ilmiah ya. Kemudian di sini ada apa ya? Bukan tugas ya, tapi PR gitu. Nah, silahkan diisi ya, silahkan diisi dari kunci dikotom ini ya. Di sini dari contoh dari tumbuhan ya, ini boleh kamu isi apa saja sampai menghasilkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 spesies ya, sampai kamu menghasilkan 5 spesies. Contohnya, saya beri contoh ya. Di sini ada tumbuhan. Tumbuhan ini tidak saya tulis ada tumbuhan apa saja, tidak, karena kan ada banyak kan gitu ya. Memiliki akar, batang, dan daun. Nah, contohnya adalah Talopita Bu misalnya. Nah, atau tadi tumbuhan yang berpembuluh ya. Tumbuhan yang berpembuluh itu Talopita. Kemudian dia bercabang, ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Ya, ini bunga tidak berbunga itu kayak tumbuhan biji gitu ya. Jadi spermatopita. Nah, contohnya yang tidak berbunga itu apa? Langsung dituliskan misalnya, karena di sini kan tidak ada penjabarannya lagi ya, maka kamu langsung bisa menuliskan di sini ada spesies apa, silahkan ditulis gitu ya. Misalnya yang tidak berbunga itu apa? Dia yang memiliki akar, batang, dan daun. Misalnya ada sikas ya. Sikas itu kan akar, batang, dan daunnya kan bisa kita bedakan. Nah, contohnya adalah sikas misalnya. Kemudian yang berbunga ini apa Bu? Misalnya ini kamu cari daun atau tulang daunnya yang menyirip, itu contohnya ada apa saja. Lah, nanti bisa kamu tuliskan di sini gitu ya. Jadi nanti di sini kamu menghasilkan ada 5 spesies ya. Kemudian dari 5 spesies tersebut silahkan dicari klasifikasinya, mulai dari kingdom sampai dengan spesies atau nama ilmiahnya dia apa. Nah, ini bisa kalian browsing gitu ya. Misalnya kamu di sini tadi dapat sikas rumpi, dapat sikas gitu ya. Nah, sikas ini nama ilmiahnya itu adalah sikas rumpii. Nah, nanti kamu browsing di internet klasifikasi dari sikas rumpi. Nah, nanti akan muncul mulai dari kingdom sampai dengan spesiesnya gitu ya. Ini untuk yang
pertama. Kemudian untuk yang kedua, nah yang kedua ini lebih mudah. Kalian tinggal meringkas ya dari protozoa, porifera, colelenterata, moluska, arthropoda, dan echinodermata dari ciri-ciri yang sudah ada di sini. Ya, misalnya saya beri contoh protozoa. Protozoa itu ini. Berarti protozoa itu cirinya apa? Dia bersel satu atau uniseluler. Kemudian dua berarti dia ngarahnya ke sini. Kedua berarti dia tidak bertulang belakang. Nah, ciri dari protozoa berdasarkan dari kunci dikotom ini itu adalah bersel satu dan tidak bertulang belakang. Kayak gitu ya. Nanti diteruskan sampai dengan echinodermata. Silahkan nanti bisa kalian tulis di buku tulisnya, kemudian nanti untuk informasi pengumpulannya nanti saya kabari lebih lanjut ya. Semoga bisa dimengerti ya, semoga bisa dimengerti dan bisa bisa membantu pemahaman kalian di materi klasifikasi ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.